Bagaimana caranya Pak Ustadz supaya kita bersungguh-sungguh membaca Quran di rumah? Terserah kita. Mau khatam setiap hari, oke? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Nah, sekarang kita akan berbicara bagaimana caranya Pak Ustadz supaya kita bersungguh-sungguh membaca Quran di rumah. Saudaraku rahimakumullah, ada 5 kewajiban terhadap Quran. Pertama membaca, kedua menghafal, ketiga memahami, keempat mengamalkan, kelima berdakwah mengajak orang lain ikut Quran. Namun kali ini Abi Amir akan khususkan waktu khusus untuk bicara tentang how to recite Quran. Bagaimana cara kita supaya memaksimalkan waktu ini supaya kita bisa membaca Quran dengan baik. Pertama, saudara-saudara, tentukan target membaca, bahwa kita ingin menghatamkan Al-Quran. Ini pertama, kita ingin khatam. Terserah kita. Mau khatam setiap hari, oke. Mau khatam setiap 3 hari, berarti per hari 10 juz. Mau khatam setiap 10 hari, berarti setiap hari 3 juz. Jadi tergantung kita. Dulu Imam Syafi'i khatam setiap hari di luar Ramadan 1 kali. Setiap bulan Imam Syafi'i khatam 30 kali khatam. Di Ramadan Imam Syafi'i mentargetkan 2 kali khatam sehari. Maka di akhir Ramadan Imam Syafi'i khatam 60 kali khatam. Masya Allah. Tadinya Abi Amir nih nggak percaya, kok bisa Imam Syafi'i khatam sehari 2 kali, kok bisa 60 kali khatam. Sampai kemudian pada saat Abi Amir nih mencari satu data untuk penelitian disertasi waktu itu, ketemu di sebuah kitab namanya Tahdzibul Kamal, karya Imam Al-Masih. Di situ kumpulan para perawi hadis. Pas membaca Ad-Dhahhak, Habib membaca gini, kuntu usabiqus Syafi'i, kata Ad-Dhahhak, aku ingin berlomba seperti Syafi'i. Akhtimul Quran fi kulli Ramadan 60 khatmah. Aku akan khatam Al-Quran setiap Ramadan 60 kali khatam. Maka dia bersungguh-sungguh memulai masuk Ramadan dengan baca Quran. Bersungguh-sungguh. Ternyata apa? Ujungnya, kata dia, fama khatamtu illa 59 khatmah. Ternyata aku hanya mampu 59 kali khatam. Lalu dia mencoba lagi pada Ramadan berikutnya. Kenapa kok nggak tercapai? Ternyata juga dia hanya mencapai 59 kali khatam. Apa kata Ad-Dhahhak? La'alla Allah khassasa dzalika lisyafi'i. Kayaknya 60 kali khatam ini khusus dari Allah untuk Syafi'i. Untuk aku hanya 59 kali khatam. Masya Allah. Jadi target. Kalau tanpa target sulit. Hidup ini pakai target. Perusahaan pakai target. Semua pabrik target. Apalagi amal soleh target. Jangan kemudian asal-asalan, asal mau. Nggak bisa. Jadi kalau kita ingin maksimal membaca Quran, targetkan per hari. Berapa? Dulu ada seorang ulama, dia itu targetkan Ramadan khatam 3 kali. 10 pertama khatam, 10 kedua khatam, 10 ketiga khatam. Salah seorang muridnya bertanya, ya Imam, ya 5 khatam tersalat marrat, kenapa engkau khatam 3 kali? Maka menjawab Imam ini, al-khatmul awal li abi, khatamku yang pertama aku hadiahkan untuk ayahku. Wal khatmus tsani li ummi, khatamku yang kedua untuk ibuku. Wal khatmus tsalits li, khatamku yang ketiga untuk diriku sendiri. Masya Allah. Seorang anak luar biasa, anak yang soleh, dahsyat sekali, menghadiahkan khataman Quran untuk ayahnya, untuk ibunya. Allahu Akbar. Sekarang kita kan nggak bisa mudik. Mungkin kalau bisa mudik, dia berkata, Alhamdulillah sudah selesai, terbalas keinginanku, aku sudah mudik. Padahal pengabdian terbaik untuk orang tua itu adalah menjadikan diri kita anak soleh dan bersungguh-sungguh kita beramal soleh. Sebab bisa diharapkan dengan amal soleh yang dikerjakan seorang anak, orang tua kebagian pahalanya tanpa mengurangi pahala anak yang mengerjakan. Karena sejatinya kita ini adalah amal jariah orang tua kita. Jadi orang tua kita itu membesarkan kita nggak sia-sia. Karena yang dibesarkan ini anak soleh, membaca Quran, apalagi dia menghadiahkan bacaan Quran untuk orang tuanya. Masya Allah, dahsyatnya luar biasa. Saudaraku rahimakumullah,
Ini yang pertama. Targetkan kita untuk menghatam Al-Quran. Dan apalagi sekarang lockdown. Benar. Quran sedikit. Saudaraku. Terus terang. Jadi dalam beberapa kali pengalaman, jadi ternyata kita baca Quran dengan nyantai ya. Dengan nyantai. Ya. Jadi membacanya apa? Keduanya. Ini yang kedua. Tadi yang pertama adalah target. Yang kedua tartil. Cara membaca Quran, jangan terlalu nyaring suara dan jangan terlalu rendah. Terlalu nyaring, mudah capek, lelah. Terlalu rendah, huruf nggak jelas. Sederhana saja, relax saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Itu aja. Jadi ini sudah setengah halaman. Sudah sebentar, setengah halaman. Nah, jadi nyantai, suara tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, normal, ada hurufnya. Atau lebih rendah lagi boleh. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain yughshil laila an-nahar inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Boleh. Jadi nyantai. Ini sudah hampir 1 halaman dengan sebentar baru saja. Masya Allah, saudaraku Allah, seperti ini kita membaca dengan tartil. Apa tartil itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Kita baca tartil. Kalau tartil, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Kita baca Quran dengan tartil, masuk ke hati. Kita bisa menikmati Quran pelan-pelan, relax, nggak terlalu tinggi suara, nggak terlalu rendah sehingga hurufnya hilang. Di tengah-tengah suara tetap jelas, huruf tetap jelas. Begitu cara kita mengoptimalkan bacaan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman ACT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.